Nah, selanjutnya ini masih ada informasi-informasi Masih ada seputar selebriti ya yang menjadi anggota DPR, tapi kali ini lebih ke mereka yang betul-betul sudah meninggalkan industri hiburan dan memilih untuk fokus sebagai politisi. Berarti fokus ya? Ini fokus, ini yang benar-benar ya kan? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Jika sebagian selebriti yang sudah jadi politisi masih tergoda nyambi kerja di industri hiburan, sebagian lainnya justru memutuskan untuk pensiun di industri hiburan tanah air. Sebut saja Rieke Diah Pitaloka dan Vena Melinda. Nama-nama yang dulu beken di jagat industri hiburan tanah air ini, sejak berstatus anggota DPR RI, keduanya lebih fokus menekuni profesi yang disandangnya. Nggak, politik kan bukan soal cemburuan sosial, keputusan politik apa yang kita ambil, yang kita perjuangkan gitu. Jadi saya kira juga tidak bisa melihat kinerjanya dari orang yang apakah dia syuting lagi atau tidak, itu nggak fair juga gitu kan. Alhamdulillah ini adalah kunjungan saya ke Kabupaten Blitar. Jadi anak-anak ini yang di belakang saya penerima Kartu Indonesia Pintar, dan alhamdulillah juga ini adalah gabungan dari beberapa SMA. Jadi ini adalah gardu saya Jawa Timur 6, Tulung Agung, Blitar, dan Kediri. Ini target saya sekitar 30.000 anak di tahun 2017 menerima Kartu Indonesia Pintar dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sebetulnya kalau saya masuk ke dalam talk show yang mungkin di luar dari kapasitas saya sebagai anggota DPR, lebih kepada undangan ya, yang memang temanya sesuai dengan, karena saya juga seorang ibu, saya juga kerja di politik, dan juga saya sangat concern dengan isu-isu pendidikan, isu-isu perempuan. Jadi buat saya selama acara di luar, misalkan acara entertainment ya seperti talk show dan lain sebagainya masih menunjang pekerjaan saya sebagai anggota DPR, kenapa enggak? Yang paling penting adalah acaranya berbobot dan memberikan edukasi ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Yang aku perhatiin nih beberapa anggota DPR yang mereka juga artis, mereka bisa menempatkan diri gitu di kala mereka di gedung DPR, mereka kelihatan berwibawa. Tapi pas mereka di dunia seni, mereka kelihatan lucu. Tapi kalau menurut aku sih nggak ada kehilangan wibawa ya. Jadi keartisannya hanya sebagai jalan masuk untuk menjadi duduk di wakil rakyat. Setelah itu mereka lebih banyak sudah mengenyampingkan perannya. Tapi di Indonesia mungkin tidak gitu kan. Apa yang dilakukan Rieke dan Vena adalah cerminan betapa untuk fokus pada satu masalah saja bukan perkara mudah, mengurus kepentingan rakyat. Maka wajar jika ia butuh totalitas dalam bekerja. Lantas bagaimana nasib artis yang membidani komisi yang bukan wilayah kemampuannya? Kalau dia memberikan aspirasinya kepada teman-teman artis itu bagus karena memang lahirnya dari artis. Tapi kan yang kesian kalau kita tahu dia artis tapi masuknya ke komisi berapa. Tapi kan kita harus lihat latar belakang kuliahnya dia fakultas apa. Mungkin dia ngerti. Yang penting kan di DPR itu semuanya ya, tidak melihat latar belakang profesinya. Menjadi artis atau menjadi dokter, menjadi arsitek, tapi ketika dia menjadi anggota DPR atau pejabat negara, maka ada aturan-aturan yang membatasi. Saya tidak boleh lah tiba-tiba menjadi artis lalu saya main film seronok gitu, film-film adegan-adegan yang apalagi film porno itu kan dilanggar ya. Keraguan publik akan peran para pesohor di parlemen memang kerap terdengar. Tapi kehadiran politisi sukses seperti Tantowi Yahya yang belum lama ini didaulat jadi duta besar Selandia Baru seakan menepis anggapan tersebut. Ya, setidaknya selebriti pun tak hanya jadi etalase pemanis politik belaka. Ya kayak kemarin tuh Pak Tantowi kan, sekarang dia jadi dubes ya. Kemarin ada event, dia kan adalah bekas penyanyi. Ketua DPR minta dia menyanyi, itu tidak ada masalah, itu part of the diplomasi. Tapi kemudian dia berfungsi sebagai penyanyi, sebagai pelawak, itu bisa konflik of interest. Gitu. Ya pesan saya tirulah artis-artis seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan seorang artis penari telanjang di Italia sampai sekarang masih jadi anggota DPR, berbobot. Dia tidak pernah memakai baju telanjang lagi tapi berpakaian rapi sebagai anggota DPR. Juga seperti Ronald Reagan itu betul-betul mengabdikan dirinya pada pekerjaan publik.
tidak memikir ke artisnya, melepaskan 100% ke artisannya, diserahkan pada orang lain.